Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara meditasi kita bersama. Terima kasih atas kehadiran para dinda-dinda semua, juga Pak Agung yang selalu membersamai kita hingga hari ini. Pada malam hari ini kita bawain tema mindfulness. Saya itu sebenarnya berharap yang baru-baru ikut ya, karena kalau yang ini kan sudah mindfulness lah saya rasa ya. Sudah lama ikut ini, sudah tahu apa itu mindfulness. Harapan saya itu yang nggak pernah ikut gitu bisa ikut, tapi yang nggak apa-apa. Beliau punya kesibukan tersendiri. Karena kalau mau kita bahas tema lebih lanjut, ya pada kenyataannya di komunitas kita itu masih banyak sekali yang belum bisa yang namanya mindfulness. Dari chatting, dari perbincangan yang sering terjadi di grup, itu masih terlihat kalau kita itu masih terfokus dengan masalah sampai nggak tahu caranya melepaskan masalah itu sendiri. Sebenarnya dengan sering kita bermeditasi setiap hari rutin 10 menit, nggak usah lama lah, 10 menit, 15 menit. Paling tidak itu bisa menekan tingkat stres yang kita hadapi. Ya, kita juga tidak bisa menghindari masalah dalam hidup kita. Yang namanya kita masih hidup, masalah itu akan selalu datang menghampiri kita. Akan tetapi ketika kita mampu mengelola si masalah itu, ketika kita punya masalah, kita sempatkan waktu sedikit untuk bermeditasi. Tujuan meditasi itu kan supaya kita nggak mikir masalah itu, gitu. Supaya kita menjeda otak kita dari keruwetan yang kita hadapi dengan bermeditasi, dengan diam sejenak, paling tidak panasnya otak itu bisa turun, panasnya pikiran itu bisa reda. Obatnya hanya itu sebenarnya ya. Makanya sering diadakan silent retreat atau apa. Itu kan kita melepaskan diri dari hiruk pikuknya kehidupan. Setiap hari kita buka sosmed, entah itu Facebook, entah itu YouTube, entah itu apapun itu. Banyak berita-berita yang kadang justru membuat kita semakin overthinking ya. Kita terhanyut membaca berita. Kalau yang paham mungkin lebih memilih yang hal yang lucu-lucu gitu, cari hiburan yang lucu-lucu daripada mengikuti berita-berita yang tidak baik yang justru akhirnya mengakibatkan si overthinking itu muncul. Nah, sekarang lagi eh yang terbaru apa? Iparku, mautku ya. Ipar adalah maut ya. Nah, itu udah mulai tuh menghebohkan Indonesia. Bagi para ibu-ibu yang tadinya aman-aman saja, gara-gara film tersebut, akhirnya jadi curiga. Jangan-jangan adikku, jangan-jangan yang dia punya saudara belum menikah kan akhirnya terbawa dengan kondisi itu, kecurigaan itu. Yang tadinya tidak terjadi apa-apa karena kita selalu berpikir ke situ, otomatis kan kita yang memberikan energi untuk hadirnya apa yang kita sangkakan. Ya, dalam Islam pun aku sesuai prasangka hambamu itu memang benar gitu. Di Loa juga seperti itu. Apa yang kita pikirkan ya itulah yang kita tarik. Tadinya sih tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi karena setiap hari kita selalu jangan-jangan kita memberi energi pada apa yang kita pikirkan dan akhirnya itu terjadi di kehidupan kita. Di mindfulness sendiri sebenarnya tujuannya adalah supaya kita lebih mengenal diri kita lebih dalam. Selalu itu ya yang kita hadapi.
Kita lebih fokus pada di luar diri kita lupa masuk ke dalam, ya, menikmati hidup kita. Contohnya menyadari ini yang sedang saya hadapi. Saya itu nggak bisa napas tuh tersiksanya luar biasa. Dengan begitu tuh akhirnya kita sadar betapa hidung kita itu sungguh luar biasa. Kita jarang loh mensyukuri kehadiran si hidung. Bahkan yang hidungnya pesek itu sibuk kan. Kalau berkaca, hidungku pesek lah, apalah sibuk menghujat diri sendiri. Padahal ketika itu nggak bisa napas, mau yang pesek, mau yang mancung, sama aja kita tersiksa gitu loh. Hanya dikasih cobaan, udah lu nggak bisa, hidung lu mampet gitu kan. Dikasih cobaan hidung mampet itu sudah wah luar biasa. Nah, tanpa kita sadari, selama ini kita mengabaikan si hidung ini. Kita anggap dia itu nggak ada. Apalagi yang hidungnya agak mancung ke dalam, dia makin insecure tuh. Ngelihat orang mancung, aduh, kok aku nggak menarik. Kita tidak fokus dengan fungsi daripada si hidung itu, tapi lebih fokus pada si kekurangan si hidung. Sama dengan yang lain-lain di tubuh kita. Kadang kita lebih fokus hanya pada satu hal yang mungkin dilihat orang. Entah itu wajah, kita sibuk memperbaiki wajah, tapi lupa memperbaiki hati. Padahal ketika hati kita udah cantik, otomatis auranya itu akan keluar di wajah kita. Kecantikan itu akan muncul di wajah kita ketika hati kita happy, ketika hati kita eh, dipenuhi rasa syukur. Rasa happy itu akan muncul di wajah kita. Ya tidak dipungkiri make up bisa menutupi kekurangan kita. Akan tetapi ketika kita full make up, kalau di dalam hati kita tidak baik-baik saja, dari tatapan mata juga terlihat bahwa oh ini sedang sedih. Seperti halnya saya saat ini ya, kelihatan banget capek gitu. Dari mata bisa dilihat capek. Ya memang karena kurang tidur. Akibat batuk itu kan akhirnya tidurnya terganggu, kurang kurang istirahat. Itu bisa terpancar dari wajah kita. Mau ditutupin makeup kayak apapun tetap terlihat gitu ya. Eh, Garis-garis di sini itu kurang-kurang tidur tuh pasti terlihat. Jadi pentingnya untuk maaf sorry, kok nggak bisa diklik sih. Jadi tujuan dari kita mindfulness adalah kita belajar fokus pada satu hal. Ini pelajaran Mbak Eka nih dulu kalau ngajarin sadar nafas. Karena seringkali kita lebih fokusnya ke banyak hal. Seperti kita sedang mencuci, tapi pikiran kita kemana-mana, ya karena kita sedang bermasalah. Akhirnya fokus kita bukan dengan apa yang kita kerjakan saat itu, tapi fokus kita adalah di beban pikiran yang di masalah yang ada di pikiran kita. Padahal sebenarnya ketika kita meletakkan itu sebentar, kita memberi ruang pada pikiran kita untuk mencari solusi. Ya Allah, bentar, bentar, bentar. Kenapa ketika kita lagi full masalah itu kayaknya semua jalan buntu. Nggak ada jalan keluar,
justru malah semakin bertambah dengan masalah lain, masalah baru datang. Itu ya karena kita memberi makan si masalah itu. Kita meng-up masalah itu semakin menjadi-jadi. Kemarin ketika saya dan Mbak Eka itu melakukan perjalanan dan benar-benar beberapa hari memutuskan koneksi dengan dunia luar. Ya saat itu kita masing-masing juga punya masalah. Entah waktunya bayar cicilan, entah waktunya apa. Ternyata ya tidak terjadi apa-apa gitu loh. Dan itu bisa menunggu sampai kita selesai melakukan itu. Nah, selama ini kan kita kebanyakan ketakutan ya. Kalau udah, aduh, besok ini udah deadline waktunya bayar ini, dan memang kondisi kita saat itu sedang tidak ada apa-apa, gitu. Tidak punya sesuatu. Karena kita ketakutan, akhirnya kita mikir terus, gimana ya caranya ya, jalannya ya untuk bisa menutup ini. Di besoknya, ya mau tidak mau kita harus melakukan, ibaratnya kita udah jatuh tempo karena semalam udah kita pikir terus sampai berat gitu, solusi nggak nemu, mau tidak mau besok harus menyelesaikan pembayaran toh. Akhirnya kita mencari jalan pintas dengan entah itu minjam lagi, entah itu apa gitu. Nah, akan tetapi ketika oke, besok kita rubah caranya. Oke, besok aku mau membayar ini. Kalau saat ini yang saya gunakan itu saya selalu bilang lebih ke afirmasi. Saya pasti membayar tagihan ini, misalnya itu berupa tagihan, gitu ya. Udah setelah itu saya letakkan, saya pasrahkan dengan hal lain. Maksudnya aku nggak terlalu mikir ke situ gitu. Tapi udah aku ikrarkan bahwa saya pasti membayar tagihan. Nah, malam kita bisa mengerjakan hal lain gitu, nggak fokus di situ. Ya dilalah, dilalah kalau orang Jawa ya. Ada saja karena ya ibaratnya kita itu kan biarpun ini ada usaha ya, entah itu skincare, entah itu terapi, entah itu apa, ada saja gitu loh. Tiba-tiba jam berapa gitu orang bayar hutang, dilalahi ada aja yang membuat kita bisa membayar itu gitu. Tapi ketika kita udah panik, semalaman udah stres, nggak bisa tidur mikirin besok bayar pakai apa ya, besok bayar pakai apa ya, itu justru mengunci rezeki tadi. Dan akhirnya kita nggak bisa membayar itu, justru terjerumus makin dalam mencari cara supaya bisa membayar ini. Bagi pemula memang agak sulit ya, karena ya itu tadi dia fokus ke masalahnya, bukan fokus mencari solusi. Intinya ketika kita tenang, gitu, ketika kita tenang, jawaban itu pasti ada. Ya ibaratnya kalau memang hari esoknya nggak ada apa-apa, setidaknya kita bisa menjawab dengan orang tersebut, saya belum ada, minta waktu. Nah seperti itu ya. Bisa kita akali dengan seperti itu. Tapi karena kita sudah panik duluan, dan berbagai cara kita lakukan, ketika datang tagihan, emosinya meletup-letup. Namanya kita lagi nggak ada apa-apa, ditagih gitu kan rasanya terus gimana gitu kan. Makanya ada istilah yang hutang lebih lebih garang dari si penghutang itu sebenarnya karena emosinya lagi tidak stabil gitu, udah nggak ada duit, tagihan datang gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya mengakibatkan kenapa si penghutang itu lebih garang daripada yang ngutangin. Karena udah semalaman dia pikir, udah berhari-hari dia pikir, dan nggak nemu solusi. Akhirnya ya solusinya satu, ngamuk gitu. Biar apa? Biar nggak ditagih. Baik, kita mulai meditasinya. Siapkan air minumnya dan cari posisi yang nyaman.
Mama mau mulai meditasi ya. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai sesi meditasi, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar kita mendapatkan manfaat dan perlindungan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan ambil posisi senyaman mungkin. Boleh duduk, berbaring, tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Ulang 3 kali. Ketika Anda sudah merasa nyaman, silakan Anda bernapas hanya melalui hidung. Perlahan tutup mata Anda. Fokuskan hanya pada satu titik. Nikmati nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Dengan tetap fokus di satu titik. Mulai perhatikan nafas Anda. Saat nafas masuk, Anda rasakan. Saat udara memasuki rongga hidung Anda, terus menyebar ke seluruh tubuh Anda. Biarkan tubuh Anda mendapatkan oksigen mulai dari kepala sampai ujung kaki. Dan saat Anda mengeluarkan nafas, keluarkan seluruh toksik-toksik yang ada di tubuh Anda. Rasakan saat udara masuk, tubuh Anda semakin segar, semakin sehat, semakin nyaman, semakin bahagia. Dan saat Anda membuang napas, rasakan tubuh Anda semakin ringan, semakin bersih, semakin sehat. Niatkan setiap kali Anda menarik nafas, Anda mengirimkan energi positif ke seluruh tubuh Anda. Dan saat menghembuskan nafas, perintahkan energi negatif keluar dari tubuh Anda. Tetaplah fokus di satu titik. Tarik nafas Anda yang panjang. Jika ada bagian tubuh Anda yang saat ini tidak nyaman,
Tarik energinya ke sana. Kemudian hembuskan nafas Anda dengan membayangkan asap hitam keluar dari nafas Anda seiring keluarnya penyakit yang ada di tubuh Anda. Sekarang fokuslah di kepala Anda. Saat Anda menarik nafas, rasakan oksigen mengalir di seluruh saraf-saraf di kepala Anda, di otak Anda, di mata Anda, di hidung, di wajah, telinga, leher, rasakan betapa nikmatnya anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa menggunakan oksigen untuk membuat tubuh kita tetap sehat. Kemudian bawa turun ke bawah. Rasakan di paru-paru Anda, di dada Anda, di jantung Anda. Nikmati setiap detak jantung Anda yang mungkin selama ini Anda abaikan. Sadari ketika jantung itu masih berdetak, betapa karunia Tuhan yang Maha Kuasa, sungguh kita diberi kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan jika jantung itu tak lagi berdetak. Ucapkan terima kasih pada setiap detakan yang ada di sana. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemudian bawa turun ke bawah. Di perut Anda, di mana organ-organ Anda. Selama ini mungkin kita tidak menghiraukan apapun yang kita makan, apapun yang kita minum. Kita tidak memperhatikan apakah ini diperlukan oleh tubuhku. Apakah ini hanya keinginan mataku? Apakah ini bermanfaat untukku? Apapun yang menggoda mata kita masukkan tanpa kita sadari. Itu menjadi toksik. Ucapkan terima kasih pada seluruh organ-organ yang ada di sana, yang tidak bisa
protes dengan apapun yang kita makan. Kalaupun saat ini ada bagian di sana yang sakit, katakan, maafkan aku karena selama ini aku tidak memperhatikan makanku. Ketika dia sakit, dia memberi peringatan bahwa cukup, jangan lakukan itu lagi. Bawa turun ke bagian reproduksimu. Yang mungkin saat ini sedang tidak lancar, katakan padanya terima kasih, maafkan jika selama ini kita jarang memperhatikan bagian itu, karena kita sibuk memperhatikan bagian tubuh kita yang dilihat oleh orang lain. Padahal dia juga berperan besar untuk kehidupan kita. Dia yang menghadirkan anak-anak hebat, keturunan kita. Ucapkan terima kasih. Maafkan jika selama ini kurang memperhatikan. Apabila saat ini ada yang mengalami sakit di bagian itu, katakan terima kasih sudah memberiku peringatan. Kirimkan energinya di sana. Sekarang bawa turun energinya ke kaki Anda. Mungkin selama ini kita lupa akan peranan kaki kita yang sudah membawa kita melangkah kemana-mana. Entah itu ke jalan baik, entah itu ke jalan buruk yang tanpa sengaja kita datangi. Kita lupa bahwa kaki kita sangat berharga. Dia yang mengantarkan Anda ke kejayaan. Atau mungkin pernah juga mengantarkan Anda ke tempat yang salah. Tidak apa-apa. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, dia masih berfungsi dengan begitu baik. Katakan, terima kasih sudah membawaku sampai detik ini. Jika dulu aku membawamu ke tempat yang tidak baik, maafkan aku, mulai hari ini kita akan melangkah ke jalan yang baik. Jalan yang bermanfaat baik untuk diriku maupun untuk orang lain. Sadari seluruh tubuh Anda, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Semuanya begitu berharga. Satu saja di antara mereka ada yang terluka, ada yang sakit. Membuat kita terhambat dalam hal apapun. Silakan peluk tubuh Anda dan ucapkan terima kasih. Terima kasih tubuhku. Terima kasih engkau kuat hingga hari ini. Apapun yang sudah kita hadapi selama ini, kau tetap kuat. Terima kasih, tetaplah sehat karena aku masih membutuhkanmu untuk menjalankan misiku di dunia ini.
menjadi cahaya untuk orang lain, menjadi pelindung untuk anak-anakku, keluargaku, meneruskan cita-cita yang belum terlaksana. Tubuhku, terima kasih, tetaplah sehat, tetaplah kuat, karena aku sangat mencintaimu, membutuhkanmu. Silakan berterima kasih pada tubuh Anda, pikiran Anda, jiwa Anda. Fokuslah saat ini dan sekarang hanya pada diri Anda. Diri Anda yang selama ini sering Anda lupakan karena Anda lebih fokus pada orang lain. Malam ini silakan bercengkrama sebentar saja. Syukuri setiap helai rambut Anda. Syukuri mata Anda, hidung Anda, telinga Anda, mulut Anda. Cintailah seperti Anda mencintai orang tua Anda, seperti Anda mencintai anak-anak Anda. Tubuh inilah yang kita ajak menghadapi dunia ini. Tubuh inilah yang selalu ada bersama Anda. Tubuh inilah yang sering kita lupakan. Ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tarik nafas yang panjang, hembuskan. Semakin Anda menarik nafas, tubuh Anda semakin segar, semakin sehat, semakin kuat. Setiap kali Anda menghembuskan nafas, Anda semakin bahagia. Baik, sekarang silahkan pertemukan kedua telapak tangan Anda. Rasakan seluruh energi menyebar di seluruh tubuh Anda. Marilah kita berdoa bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, atas kehidupan yang kita terima, atas tubuh ini, atas semesta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembalikan tangan Anda di posisi semula. Kemudian nikmati nafas Anda. Dalam hitungan ketiga, silakan buka mata Anda. Nah, meditasi sudah selesai. 1, 2, 3. Silakan diminum airnya. Oke.
Halo. Tidur? Emang jadi rileks sih itu. Coba jangan-jangan pada tidur. Halo, halo, Loh, halo, kemarin yang halo, Pak Agung halo. tuh aku tidur. Halo, Debbie. Kemarin tuh Pak Agung tuh tidur. Sekali aku bangun, lah udah tutup. Berapa kali kan Pak Agung ngisi aku ketiduran terus tuh. Memang lagi bodiku nggak fit sih. Capek. Kehujanan. Batam tuh sering hujan sekarang, Mbak. Oh ya, sama sih di sini juga. Heeh. Kalau Jadi, nggak redup ya hujan. Mager banget deh udah deh. jadi kan jemput Givari, les, kehujanan gitu. Kehujanan sebentar udahlah. Faktor U nggak bisa dipungkiri emang lagi nggak fit kan. Ini udah mending makanya aku nggak ngisi meditasi tuh karena kadang tiba-tiba mampet-pet gitu loh, nggak bisa napas aku. Jadi napasnya dari mulut. Ini aja tadi udah mulai nih, udah mulai suaraku kan. Debbie mau cerita kali tuh gimana Debbie? Ayo Dep, dibuka dong. Cerita apa, Mbak? Tadi Cerita halo-halo. apa? Ih, cerita apa? Nggak ada cerita aku. Oh, kirain tadi halo-halo mau mau cerita. Bagaimana Dep? Baik-baik aja. Alhamdulillah, baik. Mm-mm. Julia, udah ketiduran pasti Julia. Nggak ada yang mau dibahas atau ini? Kalau nggak, saya tutup. Mbak Yovita, lanjut ya. Tapi kalau sudah nggak ada lagi yang kita bahas, saya tutup aja karena memang agak suaranya udah mulai serak. Terima kasih atas kehadiran Dinda-Dinda semua pada malam hari ini, juga Pak Agung. Sampai ketemu di Kamis depan ya bersama Pak Agung. Selamat beristirahat, sehat selalu untuk para dinda-dindaku. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih, Terima Kak. kasih Mbak Baik, terima Wei. kasih, Pak Gu. Wah.